Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pencipta segala sesuatu. Dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita menghayati dan hidup bersama nama Allah Al-Khaliq. Di bulan yang baik dan bulan yang berkah ini, apakah kita sudah beribadah kepada Allah melalui nama Allah Al-Khaliq? Kita kenal Allah Sang Pencipta. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi apakah pengenalan kita itu telah membuat kita jatuh cinta kepada Allah? Rindu kepada Allah. Kita merasa hina dan rendah di hadapan kebesaran dan keagungan ciptaannya. Marilah kita secara perlahan-lahan untuk menghayati nama Allah Al-Khaliq melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apakah ada selain Allah yang menciptakan seperti ciptaan Allah? Kita lihat ketika manusia membuat satu produk dan kemudian sudah masuk ke dalam pasar, banyak orang awam yang bingung apakah produk ini terbuat dari negara asalnya atau bukan. Bingung kita dan bimbang apakah produk ini asli dari satu negara tertentu atau justru palsu atau imitasi. Dan sekarang marilah kita perhatikan ciptaan Allah. Kita perhatikan air. Apakah kita bingung untuk mengatakan ini ciptaan Allah atau ciptaan manusia? Mari kita lihat langit, kita lihat tumbuh-tumbuhan. Apakah kita merasa ragu atau bingung ini ciptaan Allah atau bukan? Itu tanda bahwa jelas sudah bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Terbukti bahwa tidak ada satupun makhluknya yang sama persis. Kenapa tidak ada satupun makhluknya yang sama persis? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Sang Penciptanya adalah zat yang tidak ada yang menyamainya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Karena diciptakan dari zat yang tidak ada yang menyamainya. Karena itu tidak ada satupun ciptaan Allah yang bisa menyamainya. Saudaraku dan sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah bisa memastikan siapa yang menciptakan air? Allah. Siapa yang menciptakan burung? Allah. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Allah. Jika itu nyata dan jelas bagi kita, maka dengarkan firman Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah hanya miliknya penciptaan dan perintah. Maksud ayat itu adalah kalau engkau sudah yakin dan tidak samar bahwa hanya Allah pencipta, maka sesungguhnya yang berhak mengatur adalah Sang Pencipta. Yang berhak memerintah adalah Allah yang Maha Menciptakan. Saudaraku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Karena itu di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk patuh dan taat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Lalu yang disebut nama Allah apa? Nama Allah yang menciptakan. Sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Mengapa perintah untuk taat dan menyembah dikaitkan dengan yang menciptakan? Allah ingin mengatakan, bukankah yang menciptakan itu yang paling berhak mengatur? Bukankah yang membuat produk tertentu yang berhak membuat aturan pemakaian dan pemeliharaan? Bukankah yang menciptakan itu yang lebih tahu? Karenanya Allah mengingatkan kita, taatlah, patuhlah kepada yang menciptakan. Sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita ikuti selama ini? Siapa yang kita patuhi selama ini?
Apakah pantas bagi kita taat dan patuh kepada yang tidak menciptakan kita, lalu kita meninggalkan Allah yang Maha menciptakan kita? Sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, marilah kita menghayati nama Allah Al-Khaliq melalui ayat-ayat Al-Quran, agar dipenuhi rasa kagum, rasa cinta kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah ingin mengatakan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya. Lihatlah, kau melihat langit tanpa kau bisa melihat ujungnya. Lihatlah bagaimana makhluk-makhluk yang tak terhingga. Kata Allah, semuanya adalah makhlukku, kata Allah. Sekarang di hadapan makhluknya yang banyak itu, bagaimana kita merasakan ukuran kita yang begitu kecil, yang begitu hina? Allah pencipta segala sesuatu. Allah ingin mengatakan bahwa selain Dia adalah makhluknya. Saudaraku dan sahabatku di dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, kalimat segala sesuatu sangat umum, sangat luas. Karena itulah kita butuh untuk menghayati ciptaan Allah itu secara perlahan-lahan dan melihat aneka ciptaannya. Kita akan mulai. Dari mana kita akan mulai? Apakah kita akan mulai menghayati ciptaan Allah? Menghayati nama Allah Al-Khaliq saat Adam diciptakan? Saat langit diciptakan? Tidak. Kita akan memulainya dari Allah. Hanya Allah yang ada dulu dan tidak ada sebelumnya apapun. Itu tanda bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha ada dan yang lain itu ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.